persiapan. NIM saya adalah 841222401. Nama saya Panmulan Aksani dengan NIM 8412124021. Nama saya Dima Azhara Desanti dengan NIM 8412124006. Nama saya Selain Halila dengan NIM 8412124026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, ini berkumpul untuk melakukan diskusi tugas yang diberikan kepada kita kelompok 2 yang Nah, kali ini kita dalam diskusi terkait dengan tugas UTS dengan topik kita akan memberikan analisa topik terkait dengan kasus terkait investasi beton ya, berkah beton Sendaya ketika proyeksi KPTPS. Nah, di mana atas kasus ini kita pertama secara kerangkanya adalah mengetahui dulu kasusnya seperti apa, terjadinya kapan, di mana, dan apa yang melatar belakangi dari bahwa atas kasusnya kita akan mencoba sesuai dengan instruksi yang disampaikan Pak Agus adalah bagaimana kita berikan refleksi analisis menggunakan kerangka tentunya manajemen investasi. Nah, dari kerangka ini nanti dalam hal ini nanti akan kita kembangkan untuk memberikan analisis itu ada 3 metode. Metode pertama menggunakan konsep 5W1H, kedua menggunakan konsep 3 proses kerangka investasi, dan yang ketiga menggunakan konsep CPM nya terkait dengan aset. Nah, itu adalah pengantar diskusi kita. Nanti kita saling bergantian memberikan argumen-argumen analisa yang kita sepakati bersama, sehingga di akhir kita harapkan di akhir dari diskusi ini menjadi satu kesatuan, suatu keputusan dari kita kelompok 2 untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah manajemen yang diberikan kepada kita kelompok 2. Nah, jadi adalah sebagai pembukaan kita buat, kita sepakati dan kita buatkan nama dari judul diskusi kita ini untuk studi kasusnya adalah merupakan refleksi analisis kasus Mirai Aset dan PT Berkah Beton tersingkat dalam tentunya yang triggernya dalam perspektif investasi. Kita akan membahas mewakili dari kelompok kita yang kemudian ada saya, kemudian ada Nadia, Ima, dan Irfan ya. Nah, kemudian nanti yang akan kita diskusi kita ini sesuai dengan apa yang menjadi instruksi kerangka yang sudah disampaikan. Mungkin itu pengantar dari saya. Silakan. Oke, kita mulai ya. Yang pertama dari aku dulu ya. Kita menjelaskan tentang gambaran kasus ringkasan analisis dugaan manipulasi perbedaan transaksi pada saham. Yang pertama itu ada lonjakan harga artinya itu di luar ekspektasi, sangat tidak memungkinkan secara logika. Lalu yang kedua dari iPhone itu dari tahun 2021 bulan Maret sekitar 2 miliar, artinya setelahnya itu membayar dari 100 rupiah. Lalu ada pencegah pengeluaran hanya dari 2026 dari analisis kejadiannya. Jadi investigasi akhirnya itu tidak benar-benar. Lalu ringkasan kasusnya yang pertama itu apa aja sih? Jadi yang pertama ada dugaan manipulasi iPhone. Yang pertama itu ada transaksi tidak benar-benar real dan indikasi insidennya terjadi pada saham BEX-nya itu tidak benar-benar akurat. Yang menyeret nilai aset sebagai dari aset. Lalu yang kedua itu ada resiko transaksi dari risikonya. Yang pertama itu adalah melakukan harganya sampai mencapai dari aset sebelumnya dari saham itu sekali ya dalam secara logika bisa naik tidak yang kedua adalah pelajaran investasinya. Yang pertama itu keputusan harus menilai kualitas perasaan integritas pasarnya dan
regulasinya. Jadi pelajaran kunci di sini yang pertama itu adalah evaluasi peran keuangan sebagai komponen risiko. Yang kedua relasi, yang kedua itu adalah bandingan proses dengan relasi kerja. Yang ketiga pantau sinyal risiko keuangannya harus dipantau secara berkala. Yang ketiga itu ada disiplin prevention saat risiko. Jadi harus disiplin saat risiko muncul. Artinya intelijen institusi masyarakat investasi. Selanjutnya lalu ada posisi kasus dalam kerangka investasi. Ini dijelaskan pertanyaannya analisis peran aktor investasi. Yang pertama kita lihat dari diagram alur investasinya. Yang pertama itu ada investor. Jelas investor sebagai pihak yang kedua keuangan yang pasti keuangan yaitu siapa milik sekuritas. Yang ketiga itu ada instrumennya. Nah, instrumennya ada perantaraan ada instrumennya di saham DEX. Yang keempat itu adalah pasarnya itu ada sebenarnya. Artinya kepercayaan pada perantara memiliki kredibilitas informasi dan price discount. Lalu peran mirainya apa sih di sini? Peran mirainya itu sebagai pelaksana indices. Artinya mirai aset itu struktural Indonesia berperan sebagai provider pada artinya menjadi gerbang kredibilitas. Jadi dalam kasus ini ada detail ketentuannya itu anggarannya itu lulus ya, tapi rekomendasinya yang bisa mencapai 200 tidak mungkin bisa sangat sekali. Jadi implikasinya itu apa sih? Implikasinya itu verifikasinya benar sangat menentukan keputusan fungsi brokernya sebagai mitra. Pertama kamu ada harus ada pentingnya pesannya sangat terlalu baik dari ya sampai dengan 2 miliar target dan oke selanjutnya akan dibahas oleh sektornya dia di persen. Menjelaskan tentang prediksi prospektus versus realisasi, analisis perbandingan dan realisasi kinerja BES. Nah di sini ada di tahun 2020 bersama itu proyek prospektusnya menurut 100 miliar dan realisasi aktual sama 300 juga di tahun 2021 masih nambah proyeksi sekarangnya yaitu 200 yang ada 200 jadi 300 miliar. Nah di sini juga sama realisasi aktualnya nambah jadi sama di tahun 2022 proyeksi aktualnya nambah jadi 500 miliar. Realisasi aktualnya juga sama nambah di 500 miliar. Proyeksi prospektusnya nambah realisasi aktualnya nambah cari apa nih tahun 2024 tapi buat tapi proyeksi prospektusnya yaitu 8 miliar. Nggak ada di 2025 masih bingung nggak? proyeksi prospektusnya yaitu nyari 900 miliar. nyari target 2025 sama di 900 miliar. prosesnya sih bisa menjelaskan kayak Nah di sini
miliar. Proyeksi laba 2025 dari 300 miliar di tahun 2020. Nah, di sini lonjakan harga kurang lebih 1,150%. Kenaikan harga saham BEPS, kenaikan harga saham BEPS-nya. Nah, di sini insight-nya itu selalu berasal dari risiko ekonomi yang rasional, melainkan dari distorsi harga dan distorsi pasar. Nah, di sini juga di sini juga ada perantara keuangan dan agensi risk. Alur perantara keuangannya yaitu investor retail yang menanamkan modal. Nah, di sini juga ada broker atau bundar Mirea aset sekuritas, ada juga IMETRE yang untuk market, saham BEPS, kepercayaan pasar, integritas dan kredibilitas. Jadi kan kalau si Di sini ada akses, ada rating, eksekusi, riset, manajemen, dan perlindungan investor. Di sini insight-nya perantara yang semestinya mengurangi friksi enggak, soalnya fokusnya kan ke perbandingan semuanya. Nah, di sini juga ada risikonya regulasi utama yaitu pembatasan aktivitas. Yang kedua, kewajiban remediasi. Yang ketiga, kerusakan reputasi. Yang keempat, penurunan kepercayaan atau ada dampak Nah, di problem itu ada biaya keamanan, risiko kepercayaan investor turun, objek pulau lebih rendah, dan yang terakhir kualitas Koperi melemah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak. Baca di aja. Udah? Jadi di sini saya Jadi resume bahas rekomendasi tentang mungkin struktur pasar IPS atau ini ada struktur pasar modalnya ada dua ya. Yang pertama itu ada pasar BPS dan yang mana IFOP, di mana pasar saham bermain ya saham ya pada satu sebuah sebenarnya ada pasar sekunder B atau bursa efek komersial tentang perdagangan sahamnya. Terus ada alur informasi dan likuiditasnya. Siapa? Ada transaksi di mana harga penggunaan harga selanjutnya dilanjutkan ke transaksi yang mana jual beli hingga ke settlement perdagangan. Ya, lanjut ke 51 hal. Muat apa sih dugaan manipulasi dari transaksi pada saham BEPS? Metode anggaran adalah aset apa itu eskalasinya sampai 2026. Kenapa gangguan governance merusak kebingungan investor? Efisiensinya hanya 3 jam. Itu governance dia menyebabkan
Siapa bukan bahasanya? Pertama itu Kirae, OJK, Kalau mestinya di mana pasarnya? Tapi dengan argumennya itu bursa efek. selanjutnya adalah masalah konkret dan Bagaimana manipulasi data ya pemerintahan ada vaksin. Selanjutnya ada ganti investor ya. Investor dan dikasih keputusannya. Yang pertama ada investor spekulasi. Originalnya jangka pendek. Fokus utamanya di trading jangka pendek. Lalu respon terhadap kasusnya tertarik. Nah resikonya si investor ini rawan regulatif shock. Kan ya ini kan harga momentum harga sebelum masuk konkret itu ada yang terus di prioritas ini high risk. Ya. Yang keduanya ada investor moderat. Fokus utamanya di yang habis tinggal respon terhadap kasus ini membatasi ekspresi. tapi belum semua sih. Strateginya mulai menilai dan membatasi ekspresi saham berisiko tinggi. Prioritasnya moderat. Terus yang teologis gue tahu. Lalu ada yang ketiganya investor di mana kita semua Yang tahun kemarin. fokus utamanya keamanan modal dan syariah dan respon terhadap kasusnya menghindari volatilitas. Berikutnya menghindari volatilitas dan volatil. Prioritasnya low risk. Lalu ada dimensi risk return type. Horizon panjang. Dia suka dengan sensitif terhadap Teksturnya akan dibahas Ibunya merupakan Allah investasi dari ada ujiannya juga revisi mulu gitu kalau jadinya nggak beres jadinya di resiksi yang benar sementara aku orang yang kemarin pas banyak berapa orang tuh ada analisis dan juga asosiasi. Nah itu merupakan misalkan sistem Nah, bayaran sih nanti dalam panggung minggu. lalu yang selanjutnya fundamental yaitu menganalisis kinerja keuangan. Dan yang ketiga ada teknikal yaitu kembali harga lalu seperti yang dijelaskan di dia. Lalu ada berita regulator yaitu memantau perubahan regulasinya. Dan yang ketiga yaitu ibadah tapi bahwa akan implementasi monitoring ini Soalnya Juli Agustus pasti tanggal sibuk sama keputusan investasi. September itu Sementara monitoringnya walaupun itu untuk memantau performanya secara berkala. maksimal itu Desember. Lalu ada balancing yaitu ketiga revisi besar regulasinya memburuk. Nah, untuk revisi itu merupakan penyesuaian dari strategi. Ini saja yaitu monitoring portofolio variabel tentang perubahan terdiri dari grafik sementara investasi itu tidak hanya didasarkan pada tapi juga didasarkan pada kualitas kualitas pasar. Revisi selanjutnya membahas mengenai kasus TPAP plus IAPM dan juga diversifikasi. Ini untuk menganalisis
metode evaluasi dan juga metode portfolio tumbuh. Di sini ada kompensasi, analisis, fundamental. Pertama ada analisis fundamental. Itu terus bisnis, needs, atau sukses dan juga ekspansi. Jadi sinyal Fibers itu direalisasinya pada 2023 sampai jadi gue mulai soal 9M24,4. Ada yang kasih soal langgar kerjanya, ada yang uang-uang Selanjutnya ada keterbatasan, yaitu kehilangan daya jasa ketika harga dibentuk oleh aktivitas yang tidak wajar. Lalu itu melalui analisis teknikalnya sumber fokus pada sinyal sinyal volume atau banding dapat menjadi akibat keterbatasannya itu tidak hanya selanjutnya jadi limitasinya itu baik berdasarkan hasil analisis saya kembali kita bicara mengenai market dan kebijakan nilai-nilai kembalinya salah satu nilai analisis kebijakan margin dan pengawasan. Kalau kita lihat metriknya kita sebelumnya ada beberapa metrik pertama metrik perubahan risiko leverage-nya. Kalau kita melihat likuiditas meningkat, manfaatnya apa? Margin trading meningkat likuiditas pasar dan memperdalam pasar. Nah, yang kedua kerugiannya, kerugian retailnya adalah risiko kerugian investasi investor membesar saat koreksi saham berisiko tinggi. Nah, kemudian risiko leverage-nya naik. Jika dampaknya adalah perbesar leverage yang membentukkan gelombang harga. Ya. Nah, selanjutnya stabilitas pasar. Pasar ketat untuk menjaga stabilitas pasar. Nah, dari ini kita tahu persis ya, karena konvergen margin stabilitas pasar dan merayakan regulator ini pasti ujungnya adalah bagaimana menjaga likuiditas meningkat dengan margin. Yang kedua, bagaimana kita mengamati, mengawasi leverage risiko naik yang untuk risiko naik yang signifikan dan bagaimana kita mengindikasi risiko retail yang bermasalah. Dari metrik ini bisa kita ambil konklusi, bisa kita analisis karena dalam diskusi kita ini adalah untuk melakukan refleksi analisis terkait dengan kejadian kasus nilai security banks ya. Dalam hal ini ada seperti di slide awal saya sampaikan ada 5 pelaku utama ya, di dalam kasus ini. Nah, yang pertama itu OJK juga itu ada bursa efek ya. Nah, dalam hal ini kita analisa dari kejadian ini pasti ada hubungan dengan OJK, di mana OJK itu sebagai regulator ada kebijakan-kebijakan yang akan kita review. Yang pertama adalah perlu dilakukan pengawasan atau review atau peningkatan kebijakan yang terkuat. Yang pertama adalah pengawasan gerak. Kenapa? Kalau kita melihat di ke belakang dari kronologi ini kan nilai ini terjadi di tahun 2021 ya. Nah, cashnya ini terblokir ini itu pada saat 2019. Artinya ada ini ya, time ataupun jarak antara 2021 ke 2026 ini yang harusnya
ini setiap saat bisa terdeteksi oleh OJK jika pengawasan PUTS ini berjalan secara efektif dan kontinu. Nah, ini satu sisi kebijakan ini harus kita perlu jauh dan yang kedua yaitu terkait dengan proses due diligence. Nah, di mana kalau kita due diligence adalah proses menjamin emisi dan transparansi aplikasi IPO, verifikasi kredibilitas manusia. Ini juga harus kita tinjau ulang. Kenapa? Menurut kita dengan terjadinya case ini ada hal yang terkait due diligence tidak berjalan dengan mestinya. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan kebijakan pengawasan daftar efek ya. Nah, layak margin dan limitasi leverage kontrol resiko pembiayaan. Nah, ini juga menjadi anomali menurut kita, menjadi konsep untuk perlu diperkuat. Kenapa? Dengan terjadinya case ini posisi pengawasan daftar efek perlu kita pertanyakan sehingga nanti ke depannya harus ada perbaikan-perbaikan. Nah, yang terakhir adalah kebijakannya audit kepatuhan broker itu juga dilakukan review ataupun diperkuat. Kenapa? Dengan kejadian kasus ini juga harusnya jika audit kepatuhan broker ini konsisten yang monitoringnya, evaluasinya, saya pikir ini bisa dilakukan deteksi sedini mungkin sehingga kalau kita lihat kalau kita lihat ini ya milestone kejadian dari kasus ini dari 2021 dan itu juga baru meledak di 2026 akan ada spare waktu mungkin lebih kurang 5 tahun ya. Hal ini pasti perlu kita pertanyakan di mana fungsi audit kepatuhan broker yang betul-betul maksimal. Nah, ini juga merefer dari kebijakan ini dari posisi OJK-nya ini tepatnya underline-nya adalah ketentuan POJK nomor 6 tahun 2024 yang berbunyi yang berfokus pada likuiditas tempat tumbuh risiko harus dikelola. Nah, sebenarnya kalau kita bicara sumbernya di sini ya. Nah, ini yang perlu kita review dan diperkuat kembali. Selanjutnya kita masuk kepada evaluasi investor terhadap Mirai. Nah, ini juga menjadi kerangka tugas kita untuk melakukan analisa yang dalam terkait dengan kasus ini. Kita perlu melakukan analisa kalau sudah kejadian seperti ini kasusnya, kita sebagai investor akan ada timbul pertanyaan apakah Mirai ini selaku sekuritas ataupun perantara investor dengan ini ya itu perlu tetap kita pakai satu ada di sini seperti apa? Dari sana pantauan investasi berdasarkan dimensi evaluasi ya. Ada indikator yang pertama, kesulitan fungsi intermediasi struktur pasar dan profil investor. Nah, nanti ada ketika kita pilih misalnya kita lanjut kita tetap memakai Mirai, maka apa yang harus kita perhatikan indikator apa saja? Yang pertama, jika memang kondisinya Mirai ini positif atau tetap kita lanjut, kita perhatikan bukti perbaikan keperluannya. Ada dokumentasi perbaikan sistem pengawasan internal yang dapat diverifikasi. Kedua, kita lihat transparansi kepatuhannya. Ini dibuktikan dengan keterbukaan proses kepatuhan yang jelas, komunikasi audit yang tersedia. Jika tidak, ya kita tidak bisa yakin yang bisa berdampak positif. Kalau kita ingin lanjut yang ketiga adalah verifikasi komunikasi. Nah, ini juga dibuktikan dengan adanya keterbukaan proses kepatuhan yang jelas bukti perbaikan yang dapat diverifikasi itu hasil penegakan hukum yang jelas itu ya. Nah, ini yang terakhir jika kita masih lanjut ya dengan arti kata kondisi lain positif, maka layanan operasional harus kuat. Ini dibuktikan dengan adanya kualitas prestasi dan layanan tidak menurun, infrastruktur risiko terjaga. Nah, secara indikator ini yang harus kita yang berjalan normal sehingga kita bisa memutuskan suatu
decision kita yakin tetap nah kemudian jika pilihan kondisi mirai ini adalah negatif dan artinya kita memutuskan tidak memakai mirai lagi atau menghindari mirai tersebut, maka indikatornya ada 3 empat. Yang pertama, nah ini terlihat dari adanya ketidakpastian hukum yang tinggi, nah itu harus kita hindari. Yang kedua, terjadi konflik kepentingan, konflik of interest, dan dibuktikan kenapa belum dikelola dengan baik kondisi kepentingan di dalamnya, sehingga ini mengakibatkan ada suatu kondisi sangat rentan. Nah, ini wajib kita hindari. Ini pasti mengarah kepada kondisi negatif. Terjadi kontrol risiko margin yang lemah, artinya kontrolnya tidak berjalan dengan baik. Nah, yang keempat, terjadi reputasi belum pulih, artinya ada risiko reputasi yang tidak diselesaikan sehingga image investor itu masih belum bisa yakin sepenuhnya terhadap mirai. Nah, artinya tetap di kondisi negatif. Nah, rekomendasi strategis untuk investor adalah tingkat margin of safety, ya, kemudian batas ekspositif, saham berisiko, punya pertimbangan lokasi akun, yang baik, dan bantuan early warning sistem, ya itu harus kita lakukan. Jadi ada indikator rekomendasi ya. Ini dari 2 pilihan kita, jika positif kita lanjut, jika negatif kita hindari, maka kita berikan rekomendasi kepada investor. Ada yang pertama tadi, perhatikan tidak servisnya. Yang kedua, pertimbangan dan lokasi akun. Jadi jangan melupakan kita invest di situ lalu kita sharing. Jadi sharing risiko namanya. Jadi mungkin kita perlu ada pertimbangan juga untuk melakukan investasi pada sekuritas ataupun kontrak yang lainnya yang menurut kita dianggap sehat, ya. Selanjutnya yang ketiga yang kita rekomendasikan, pantau perubahan inflasi. Nah ini perlu. Jadi seperti sebelumnya tadi disampaikan, kita sebagai investor jangan hanya termakan atau fokus kepada return, tetapi ada proses-proses non finansial yang harus kita lakukan, ya. Seperti misalnya tadi amati perkembangan, lihat regulasinya, kemudian bagaimana pantauan terhadap perubahan regulasi, bagaimana isu-isu di market itu perlu kita perhatikan untuk menjadi pertimbangan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dibalas dengan kesimpulannya, di mana dari atas kasus organ yang kemudian kita lakukan analisa secara komprehensif dengan melakukan 3 metode. Satu, menggunakan metode 5H1H. Yang kedua, kita gunakan juga komparasi yang lain dengan metode 3 proses kerangka investasi, dan yang kita gunakan juga metode antara konsep fundamental versus aktualisasi atau finansial menggunakan CPR, ya, CPAM. Nah, tiga ini memang kita mendapatkan riset yang sama dan baik, ya, tapi dengan proses yang berbeda.